Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Pada malam hari ini akan kita bahas berita yang sangat hangat. Berita yang malam ini pasti akan Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendengar berita yang hangat. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai live, izinkan saya untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Belu, yang dimana bahwa Jata Deras Kasat Serse bersama anggota lapangan berhasil mengejar dan membawa pulang pelaku dugaan kasus korupsi yang diamankan di Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya di Keva Manado. Sekali lagi profesiat buat Polres Belu. Maju terus, sukses terus buat Bapak Ibu yang bertugas di Satuan Polisi Kabupaten Belu. Yang kedua, bahwa profesiat dan saya mengucapkan selamat kepada manajer Persab Belu, yaitu Bapak Narisnua. Terlepas beliau menjadi seorang anggota polisi, anggota lapangan, saya yakin bahwa dengan beliau menjadi manajer Persab Belu, saya yakin bahwa sepak bola di Kabupaten Belu ini akan menjadi lebih baik. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat kita mendukung sepak bola Kabupaten Belu, itu Persab Belu. Dan sekali lagi profesiat buat Bapak Narisnua. Walaupun masih muda, tapi saya percaya dengan semangat dan tanggung jawab yang hari ini diemban, saya yakin bahwa persepak bola di Kabupaten Belu ini akan menjadi lebih baik. Hari ini saya akan membahas dua berita, tapi isinya sama. Berita pertama dari El Voice, bahwa kantongi izin dari Gubernur, Bupati Belu menghadiri pelantikan Presiden Timor Leste. Berita yang kedua dari judul berita sangat menarik. Bupati Belu diduga belum mengantongi izin resmi Kemendagri terkait kunjungan ke Timor Leste. Ini berita yang sangat menarik yang patut kita diskusikan. Dan saya juga menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin kita akan aksi lagi, yang kita rencananya yang sudah masuk untuk aksi besok, terpaksa kita pending karena kalau besok kita aksi pun orang nomor 1 di Kabupaten Perbatasan ini tidak ada, sementara beliau ada di Timor Leste. Oleh karena itu mari kita bahas berdasarkan berita yang ditulis oleh media. Bupati Belu Dr. Agustus Taulin diduga belum mengantongi izin resmi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terkait kunjungannya ke Timor Leste guna mengikuti perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Timor Leste dan pelantikan Presiden terpilih Jose Ramos Horta. Ini adalah berita. Sekda Belu ketika dikonfirmasi melalui media Kamis 19 Mei 2002 mengatakan kita proses izin melalui gubernur. Selain itu melalui pesan WhatsApp, Sekda Belu mengatakan yang pasti semua sudah sesuai prosedur. Undangan resmi kita tempuh proses perizinan secara resmi sesuai ketentuan. Tidak ada yang dipermasalahkan. Beliau menghadiri undangan pelantikan Presiden Timor Leste, ujar Sekda Belu. Jelas ya, bukan baru sekali ini Bupati Belu ke Timor Leste. Beberapa bupati sebelumnya juga kita urus dengan aturan, bukan hal yang sulit. Saat ditanya soal aturan yang mana atau regulasi apa saja yang bisa mengeluarkan surat izin dinas ke luar negeri dalam kurung Timor Leste, Sekda Belu belum menanggapi. Sebenarnya ditulis media petugas imigrasi PLBN melakukan pemeriksaan dan selanjutnya saya baca bla 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 bla. Saya di sini ini tolong minta maaf, tolong
Kalau bisa tolong pemerintah Kabupaten Belu tolong mengklarifikasi. Apakah prosesnya seperti begitu? Karena begini, kita bercermin, saya mau mengatakan kepada masyarakat Kabupaten Belu, kepada grup politik ini, pernah ada bupati yang ke luar negeri. Bahkan itu berobat pun saja, coba bisa lihat Bupati Talau kalau saya tidak salah. Itu pernah terjadi seperti begitu. Apakah karena kita di perbatasan, kita tidak lagi, minta maaf ini katanya diduga belum seperti judul berita ini. Bupati Belu juga belum mengantongi izin resmi ke Mendagri terkait kunjungan ke Timor Leste. Ini seperti apa? Tolong dijelaskan kepada kami masyarakat. Apakah kalau kita diminta maaf ini saya coba menggaris bawahi. Saat ditanya oleh media soal aturan mana yang regulasi apa saja yang mengeluarkan surat izin dinas ke luar negeri. Tapi pemerintah dalam hal ini sekretaris daerah belum menjawab. Di sini kami mempertanyakan, seorang bupati mau ke luar negeri, itu pakai regulasi yang mana? Minta maaf, kami harus bertanya. Apakah harus hanya mempertanyakan, harus meminta izin, mungkin karena kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita berbatasan dengan negara RDTL, kita harus hanya sebatas sampai gubernur kah? Ataukah karena pejabat publik di satu wilayah menjadi seorang pemimpin di wilayah tersebut, apakah harus meminta izin ke Mendagri? Kalau ke Mendagri, apakah sudah ada izin sehingga pemerintah ini harus masuk ke sana menghadiri? Ini pemerintah tolong jelaskan kepada kami masyarakat awam ini supaya saya harus bertanya begini karena memang besok saya ada agenda untuk menyuarakan haknya masyarakat, yaitu berupa jaring pengaman sosial yang belum dibagi dari tahun 2021 bulan Oktober sampai hari ini 2022 sudah di akhir bulan Mei. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah, kami hanya ingin mempertanyakan kepada pemimpin daerah ini, dan bupatinya harus berdiskusi dan menyampaikan regulasi mana yang digunakan sehingga teman-teman tenaga kontrak daerah ini diberhentikan. Pakai dasar yang mana? Terus kami membaca berita bahwa hari ini bupati dan rombongan sudah masuk ke Timor Leste. Di sini terus ada dugaan bahwa belum mengantungi izin dari Kemendagri. Ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti yang tadi saya sampaikan. Coba dilihat, Bapak Ibu saudara-saudara melihat. Kayak misalnya seorang pemimpin itu dia mau keluar ke daerah negara lain, itu izinnya itu kemana? Dia harus mengantungi izin dari mana? Persetujuan dari mana? Ketika pemerintah daerah mengatakan sudah sesuai dengan mekanisme regulasi, kan mau tanya regulasi yang seperti apa sesuai dengan yang ditulis oleh berita ini. Saya bertanya begini karena sekali lagi saya sampaikan, karena memang saya sesuai dengan agenda surat yang saya sampaikan bahwa besok itu akan ada aksi terkait dengan dua permasalahan yang menjadi hak masyarakat. Yang pertama terkait dengan jaring pengaman sosial yang dari Oktober 2021 sampai hari ini Mei 2022 belum dicairkan haknya masyarakat penerima manfaat tersebut. Jadi kami harus bertemu dengan bupati dan mempertanyakan kapan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan peraturan tenaga kontrak daerah 2022 yang menurut kami
ada keganjalan. Oleh karena itu kami mempertanyakan kepada Bupati supaya menjelaskan kepada kami regulasi mana yang digunakan. Aturan seperti apa yang lagi diterapkan di Kabupaten Perbatasan ini. Sehingga kami membutuhkan seorang pemimpin daerah itu, sehingga kami berdiskusi. Tapi hari ini kami mendengar bahwa pemimpin daerah tersebut pergi ke Timor Leste untuk menghadiri hari kemerdekaan dan pelantikan presiden. Oleh karena itu kami bertanya melalui dengan apa yang ditulis oleh media, diduga belum mengantungi. Dan oleh karena itu kami mempertanyakan. Inilah sebagai masyarakat kami harus bertanya di kota perbatasan ini. Jadi kalau dijelaskan secara regulasi itu kami mempertanyakan regulasi seperti apa supaya kedepannya siapapun menjadi pemimpin daerah ini dia mau pergi ke satu negara, kan kebetulan kita berbatasan dengan negara tetangga Republik Demokrat Timor Leste. Jadi kita bisa supaya kita tidak mempertanyakan lagi. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah coba dijelaskan regulasi seperti apa yang digunakan. Apabila misalnya saya menjadi bupati, kalau saya mau ke luar negeri itu saya harus meminta izinnya ke siapa? Apakah hanya sebatas kepada gubernur kah? Ataukah ada tahapan yang lebih tinggi karena ini menyangkut antar negara? Kalau lebih tinggi, apakah saya langsung kemana? Ke presiden atau saya harus melalui menteri dalam negeri dulu? Sudah mendapat izin atau persetujuan baru saya bisa masuk ke negara sebelah. Ini mohon kami diberikan pemahaman supaya kami tidak kacau dalam berargumen dan berasumsi. Karena saya bicara begini kenapa? Karena saya belum melihat bahwa dari NTT ini saya tidak melihat bahwa ini Bapak Gubernur juga tidak menuju ke sana. Tiba-tiba saya dengar bilang bupati, pemerintah daerah ini sudah ke sana. Itu yang saya mempertanyakan. Sedangkan di Kabupaten Belu ini ada permasalahan banyak yang harus diselesaikan. Haknya masyarakat penerima manfaat sampai hari ini tidak diterima. Masyarakat kecil. Belum lagi itu permasalahan jalan yang mau putus, longsor di mana-mana. Contoh yang di Bedomu yang pernah dimuat oleh teman-teman yang ada di sana. Di manakah itu dana BTT untuk penanggulangan bencana seperti begitu? Kami mempertanyakan apakah ini harus buat sampai seperti apa, kapan baru direalisasikan, kapan bisa melihat dan itu kapan diperbaiki menggunakan dana yang ada BTT dan segala macam. Belum lagi ada jalan yang mau putus yang dari Lantoromil mau ke Fulur dan segala macam. Belum lagi jalan yang di dalam kota yang hari ini kita lihat sudah lubang dan di mana-mana. Tidak ada inisiatif mau tambal dan segala macam menggunakan dana yang ada supaya masyarakat itu bisa nyaman ketika melewati. Ketika kami masyarakat mau turun, mau bertemu dalam hal kami mungkin turun dalam aksi mau bertemu dengan pemimpin. Hari ini kami dengar pemimpinnya sudah ke Timor Leste dan segala macam. Oleh karena itu kami mempertanyakan regulasi dasar yang mana, apakah sudah ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, masyarakat Kabupaten Belu, pencinta guru politik. Sekali lagi saya sampaikan, sesuai dengan surat yang kami masukkan bahwa besok itu akan ada aksi terkait dengan permasalahan yang saya sampaikan
terkait dengan yang pertama adalah jaring pengaman sosial haknya masyarakat kecil, yang dari 2021 bulan Oktober itu tidak dicairkan sampai hari ini 2022, Mei 2022 ini belum dibagikan dengan alasan bilang pendopo yang datang segala macam, yang makan sudah berbulan-bulan juga belum dicairkan. Itu yang kami mempertanyakan kepada pemimpin daerah ini. Kapan mau dicairkan supaya ada kesepakatan supaya mau dicairkan? Kami membutuhkan pemimpin daerah itu untuk menjelaskan. Kami membutuhkan seorang bupati untuk menyampaikan ini kepada kami, masyarakat kecil ini. Kapan baru mau dicairkan? Supaya bahasa daripada pemimpin itu yang kami pegang. Tapi kami dengar hari ini pemimpin tersebut sudah pergi ke Timor Leste. Itu yang hari ini kami tanya tentang regulasi. Dan prosedur, mekanisme seperti apa sehingga seorang pemimpin daerah bisa masuk ke suatu wilayah orang. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya banggakan. Belum lagi permasalahan tenaga kontrak daerah yang sudah sering saya sampaikan. Mereka yang bekerja dengan jujur, dengan disiplin, bertahun-tahun. Tapi dengan zamannya pemerintahan perubahan ini mereka diberhentikan. Tanpa berpikir tentang bagaimana nasib dan kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu kami ingin bertanya kepada pemimpin tersebut sehingga besok itu kami mau bertemu dalam aksi kami. Kami ajak diskusi dan kami tidak mau lagi yang adanya namanya utusan, sehingga kami mau dengar dari pemimpin tersebut seperti apa. Supaya menyampaikan kepada kami regulasi yang mana yang digunakan. Sehingga jangan buat ambil teman-teman tenaga kontrak daerah yang diberhentikan ini alasan dasar supaya mereka tahu kesalahan mereka itu apa. Dasar mereka diberhentikan itu seperti apa. Karena mereka yang diberhentikan ini, mereka ini menjadi teko, apalagi yang di Satuan Pamong Praja. Prosesnya mereka pendidikan dasarnya itu ada. Artinya mereka dibekali dengan pengalaman, ilmu, sehingga mereka punya sertifikat. Sehingga kami mempertanyakan kepada pemerintah daerah, pemimpinnya menyampaikan kepada kami secara terperinci. Menggantikan mereka, memasukkan dengan orang yang baru, yang artinya yang belum bisa berbuat apa-apa, yang tidak paham. Digantikan dengan yang sudah berpengalaman. Baru kami bertanya. Di mana-mana orang membutuhkan yang lebih pengalaman. Bukan yang baru mau belajar menjadi pengalaman. Itu yang kami membutuhkan seorang pemimpin untuk menyampaikan kepada kami, bertatap muka dan menyampaikan kami masa yang hadir. Tapi hari ini yang kami dengar pemimpin tersebut pergi ke Timor Leste, menghadiri undangan kemerdekaan negara Republik Demokrat Timor Leste, dan menghadiri pelantikan Presiden Timor Leste. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat kami bertanya, regulasi yang mana yang digunakan? Apakah juga sudah sesuai dengan yang ditulis atau diduga belum mengantungi izin dari Menteri Dalam Negeri? Oleh karena itu kami bertanya, regulasi yang mana yang tadi dijelaskan oleh pemerintah? Belum lagi permasalahan banyak yang ada di Kabupaten Belu ini. Jalan yang di mana-mana lubang yang hari ini kita mau sili lubang atau mau sili kendaraan yang lain. Belum lagi kita mau naik ke Lamaknen, Wedomo segala macam yang jalan sudah mau putus. Tapi tidak ada tanda-tanda mau perbaiki oleh pemerintah daerah sampai ini. Sampai yang terjadi di Belu dari Lantoro Miling menuju Fulur itu sampai ada inisiatif dari anggota DPRD dari Partai Demokrat, yaitu fraksi Demokrat, itu Pak Dewan Api Saka yang inisiatif bahwa dia punya loader dan segala macam. Dia bantu untuk itu. Terus kapan baru pemerintah ini mau berbuat? Masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya banggakan.
Sekali lagi saya Vicky Naga ini menyampaikan bahwa saya berbicara untuk kepentingan orang kecil, saya Vicky Naga garis depan. Saya tidak peduli kau menghina saya, kau memaki sekalipun saya tidak peduli. Tapi itu sudah janji saya. Haknya masyarakat tetap akan saya perjuangkan. Yang tidak beres pasti akan saya suarakan dan saya teriak. Saya tidak peduli dengan siapa saya harus berhadapan. Jika kalau ada yang bertanya, oh kau itu sakit hati. Saya sakit hati betul. Karena sakit hati program itu tidak dijalankan secara sempurna. Wajar sebagai masyarakat saya kontra. Oh sakit hati? Ya sakit hati karena rakyat itu diberhentikan secara sepihak. Tanpa mempedulikan nasib mereka dan keluarga mereka. Saya sakit hati ya karena jalan itu banyak yang rusak. Longsor. Tapi tidak ada tanda-tanda untuk mau diperbaiki. Sakit hati saya lihat. Wajar kalau ada yang sakit hati. Oleh karena sakit hati dan saya sampaikan ke publik ini. Oleh karena itu saya yakin bahwa yang menonton live saya ini kan banyak bapak ibu yang cerdas lah, yang mengerti aturan birokrasi, yang dengan segudang pengalaman aturan seperti apa. Saya hanya mempertanyakan, marilah kita berbagi ilmu tersebut. Tolong jelaskan kepada saya masyarakat awam, apakah seorang pemimpin di daerah perbatasan ini, dia mau pergi ke satu negara, walaupun di negara tersebut ada hari kemerdekaannya tersebut, ataupun ada pelantikan presiden negara tersebut, apakah pemimpin yang ada di daerah perbatasan ini, dia kalau mau ke sana, itu izinnya harus seperti apa, regulasi seperti apa sehingga dia bisa ke sana. Ini tolong berikan penjelasan dan pemahaman kepada kami masyarakat awam yang bodoh dan buta ini. Masyarakat Kabupaten Belu, saya hanya mau mengajak kepada kaum milenial, adik-adik, kaum intelek yang muda dan energik. Sudah saatnya adik-adik dorong ini, teman-teman ini bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Marilah kita advokasi dan kita suarakan di daerah perbatasan ini agar menjadi sebuah irama tersendiri dalam gerakan untuk hak-hak masyarakat kecil. Kalau tidak kita, siapa lagi? Apakah kita mau biarkan ini terus menerus seperti begini? Oleh karena itu harus ada suara-suara yang harus bisa menyampaikan ini. Oleh karena itu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya pastikan dengan berita yang ditulis oleh media hari ini, baik dari El Voice maupun dari ini Mas Adi Dasyid punya berita, besok saya akan juga live yang sama, biar agar pemerintah menjelaskan kepada kami yang butuh regulasi yang mana sehingga seorang pemimpin daerah bisa pergi ke suatu negara. Bercermin dengan daripada Bupati Talawi itu sudah lihat kejadian yang terjadi. Oleh karena itu kami ingin juga menjelaskan kepada kami secara transparansi, kalau bisa dipublikasikan supaya kami juga paham. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi dengan saya besok dengan berita, dengan hal yang sama yang akan saya bahas. Dari pinggiran Kota Belu, saya Vicky Naga akan terus bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati dan menyertai ibu bapak sekalian.